Waduh, ondel-ondel nemu makhluk aneh banget. Lue kaki 1000 warna merah, gede banget, nempel melingkar di batang pohon durian. Tapi, ternyata makhluk ini bukan sembarangan. Endingnya malah makan durian bareng sambil pakai masker. Lucu banget. Jangan sampai nggak nonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani rohani, dan dilimpahkan kebahagiaan serta rizki halal melimpah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kisah lucu kali ini, jangan lupa ya buat tekan tombol like, tulis komentar, dan klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita ondel-ondel seru lainnya yang bikin ngakak sekaligus banyak pelajaran hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan segala makhluk dengan sempurna, termasuk hewan-hewan yang unik yang seringkali menjadi pelajaran bagi manusia. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga dengan bersholawat, hidup kita makin berkah dan penuh kedamaian. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam segala situasi dan cerita kehidupan. Sekecil apapun itu, insya Allah selalu ada hikmahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Begitulah, sahabat, kebaikan sekecil apapun bisa membuahkan balasan berlipat ganda, bahkan dari nasi sejumput untuk makhluk Allah. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari kota atau daerah mana nih? Biar kita bisa saling kenal dan silaturahmi online ya. Jangan kemana-mana ya. Tonton video ini sampai selesai karena di deskripsi video ada satu pertanyaan tentang kisah ini. Yang jawabnya benar akan dapat hadiah spesial di penutup. Jadi pastikan kalian simak baik-baik. Pagi itu suasananya adem banget. Matahari baru naik setinggi galah. Cahaya kuningnya menyusup malu-malu lewat sela-sela daun. Angin berhembus pelan, bikin daun-daun pohon jambu goyang-goyang kayak ikutan senam pagi. Burung-burung juga udah pada ngetweet. Maksudnya berkicau, riuh rendah sambil saling balas suara. Ondel-ondel, yang pagi itu lagi santai karena nggak ada jadwal tampil di hajatan, memutuskan buat jalan-jalan sendirian ke kebun belakang kampung. Biasanya kebun itu dipakai warga buat nanam sayur, pohon buah, sama tempat nongkrong kalau sore. Tapi pagi itu sepi banget, cuma ada suara alam yang temenin langkah-langkah pelan si ondel-ondel. Dia berjalan dengan langkah mantap tapi santai, topeng khas Betawinya yang lebar dan senyum lebar itu seolah ikut bahagia menikmati pagi. Pakaian tradisionalnya yang berwarna cerah bergoyang-goyang kena angin. Dari kejauhan, dia udah ngincer satu pohon durian yang katanya minggu ini udah matang buahnya. Pohon itu tinggi menjulang, daunnya rimbun, dan di antara daunnya kelihatan beberapa durian menggantung besar-besar kayak lampu taman, tapi versi berduri. Ondel-ondel pun semangat. Wah, ini sih rezeki pagi. Durian buat sarapan pasti mantap, pikirnya sambil cekikikan sendiri. Tapi belum juga sampai pohon durian itu, ondel-ondel mendadak berhenti. Langkahnya langsung kaku kayak patung. Bahkan suara kicauan burung seolah hilang seketika. Matanya, meskipun cuma lukisan di topeng, terpaku pada satu pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Tepat di batang pohon durian itu, melingkar sesuatu yang aneh. Panjang, tebal, merah menyala, dan gerak dikit-dikit. Jantung ondel-ondel langsung dak dikduk. Ya Allah, itu apaan tuh? Ular naga? Cacing raksasa? Monster kebun? Dia mundur pelan-pelan, sambil tangan kanan siap-siap angkat sandal buat jaga-jaga. Tapi semakin diamatinya, makhluk itu ternyata bukan ular, bukan juga cacing, dan jelas-jelas bukan naga. Makhluk itu adalah hewan lue kaki 1000. Tapi bukan sembarang kaki 1000. Ini versi ultra besar, warnanya merah menyala, panjangnya bisa ngelilit satu batang pohon durian dari pangkal sampai ke tengah. Kakinya, ya Allah, kayak barisan bulu sikat lantai yang hidup. Jumlahnya banyak banget sampai susah dihitung. Dan semuanya bergerak halus kayak ombak. Ondel-ondel sempat mau kabur. Tapi anehnya, hewan lue itu nggak agresif, nggak nyerang, nggak ngeluarin suara aneh atau teriak, "Aku monster." Enggak, dia cuma diam, ngelingkar, lemes,
Dan kayaknya lapar. Matanya, kalau itu bisa dibilang mata, kelihatan sayu dan gak bersinar. Nafasnya pelan. Bahkan tubuhnya gak tegang kayak hewan siap menyerang. Justru seperti makhluk yang kehilangan tenaga. Ondel-ondel yang tadinya kaku ketakutan, jadi heran sendiri. Jangan-jangan ini bukan monster, tapi hewan biasa yang kelelahan. Karena penasaran, ondel-ondel maju pelan-pelan. Kakinya melangkah hati-hati, pelan banget, sambil mulutnya komat-kamit baca ayat kursi, jaga-jaga. Tapi semakin dekat, dia nggak ngerasa ada hawa jahat. Justru kayak ada rasa iba. Dan ketika dia betul-betul udah berdiri sekitar 2 langkah dari hewan itu, si Lue mengangkat sedikit antenanya yang panjang, dan menggerakkan tubuhnya pelan kayak bilang, "Gue nggak nyakitin, kok, gue cuma lapar." Tiba-tiba, ondel-ondel teringat satu hal. Kata Lue dalam bahasa Jawa berarti lapar. Jadi, ini hewan bukan cuma kaki 1000, tapi juga Lue alias lapar. Hahaha. Saking lucunya, ondel-ondel sampai ketawa kecil sendiri. Wah, pantesan lemes. Namanya aja udah ngaku lapar, katanya sambil manggut-manggut. Meski wajahnya ditutupi topeng, tapi kalau dari gesturnya, kelihatan banget dia lagi kasihan campur geli. Lalu si ondel-ondel ngerogoh tas bekalnya. Ternyata dia tadi bawa nasi hangat, sambal, dan tempe goreng sisa semalam. Sambil jongkok di samping si Lue, dia buka bekalnya dan berkata pelan, "Kalau kamu beneran lapar, ini, makan dulu ya." Dia letakkan nasi di atas daun pisang yang jatuh dari pohon, lalu menyodorkannya ke arah Lue. Reaksi si Lue langsung bikin terharu. Badannya yang tadinya lemes, tiba-tiba bergerak pelan tapi penuh semangat. Dia maju sedikit demi sedikit, kakinya berderak halus, dan dengan ratusan kaki itu dia merayap mendekati nasi. Anehnya, dia nggak kasar atau rakus. Dia pelan-pelan mencicipi nasi itu, dan saat nasi masuk ke mulut kecilnya yang tersembunyi di antara antena, dia langsung mengangkat 2 kaki depannya, kayak bilang makasih. Ondel-ondel jadi bengong. "Astaga, ini hewan kok sopan amat sih?" ujarnya sambil nyengir. Melihat itu, ondel-ondel ikut duduk di tanah, menyaksikan makhluk aneh tapi ramah itu menghabiskan makanannya. Angin sepau-sepau berhembus lagi, burung-burung mulai kembali berkicau, dan suasana yang tadinya tegang berubah jadi damai. Tapi, cerita belum berakhir di sini. Sebab setelah kenyang, si Lue nggak tinggal diam. Rupanya dia punya cara balas budi yang bakal bikin ondel-ondel kaget 7 keliling. Setelah nasi disodorkan di atas daun pisang, si Lue kaki 1000 merah itu mulai bergerak pelan. Seperti makhluk yang baru saja mendapatkan energi pertamanya setelah sekian lama berpuasa. Kakinya yang jumlahnya ratusan itu bergerak bersamaan dalam irama yang mengalun lembut, seperti gelombang yang naik turun secara perlahan. Setiap derak kecil dari kakinya menimbulkan suara halus, seperti berbisik ke tanah, "Aku nggak akan menyakiti siapapun. Aku cuma lapar." Ondel-ondel menahan nafasnya, bukan karena takut lagi, tapi karena terharu melihat makhluk sepanjang hampir 5 meter itu mendekati nasi dengan penuh hormat. Si Lue lalu mengangkat bagian depan tubuhnya sedikit. Antenanya yang panjang melengkung ke arah daun pisang, mengendus-endus. Dan detik berikutnya, meletup. 1 butir nasi masuk ke mulutnya. Reaksinya sangat manusiawi, matanya menyipit kayak senyum puas. Bahkan tubuhnya sempat menggeliat sedikit seolah berkata, "Aduh, enaknya. Akhirnya, makan juga." Ondel-ondel langsung ngakak kecil. Tangannya menutupi mulut seperti emak-emak nahan tawa waktu denger gosip. "Wah, kamu lucu banget sih. Lue, mau kuadopsi aja deh," katanya sambil nyolek bahu si hewan kaki 1000 itu. Uniknya, Lue ini makannya nggak rakus. Dia makan dengan pelan dan teratur. 1 suapan demi 1 suapan, sambil menikmati nasi itu seolah-olah dia ngerti rasanya. Setiap kali menelan, badannya menggeliat senang. Lucunya lagi, dia mengangkat 2 kaki depannya seolah-olah berdoa. "Wah, ini MAH bukan hewan biasa," bisik ondel-ondel. "Ini MAH kayak makhluk kiriman dari langit yang ngerti sopan santun." Lama-kelamaan, ondel-ondel jadi makin dekat dengan si Lue. Dia duduk di sampingnya, menjadikan tubuh merah bersegmen itu semacam sandaran. Meski awalnya geli, sekarang dia udah biasa. Bahkan mulai ngobrol kayak ngobrol sama teman lama. "Lue,
Kamu asli mana sih? Kenapa bisa nyasar ke pohon durian belakang kampung? Kamu lari dari sirkus? Atau kamu nyari kerja part-time di kebun? Tanya ondel-ondel sambil ngakak sendiri. Tentu si Lue nggak bisa jawab. Tapi antenanya goyang-goyang kayak angguk-angguk kecil, bikin ondel-ondel makin yakin dia itu makhluk paham bahasa manusia. Dari perutnya yang makin gendut, kelihatan banget si Lue udah kenyang. Tapi dia nggak langsung pergi. Dia malah menggeliat, memutar-mutar badannya pelan seolah-olah meluk batang pohon durian, dan juga meluk ondel-ondel yang udah kasih dia makan. Bahkan, dia sempat memelintir sebagian tubuhnya membentuk tulisan, hati merah, kecil di tanah pakai bekas jejak kakinya. Waduh, romantis juga, nih hewan. Tanpa sadar, waktu terus berjalan. Matahari mulai naik lebih tinggi, sinarnya mulai terasa hangat di kulit. Tapi suasana di bawah pohon durian itu masih terasa teduh. Angin pelan membuat dedaunan bergoyang lembut. Ondel-ondel pun duduk selonjoran, sambil menatap pohon durian di hadapannya. Beberapa durian matang menggantung rendah, seolah menggodanya untuk dipetik. Tapi pohonnya terlalu tinggi. Bahkan dengan tinggi badan ondel-ondel yang besar sekalipun, menjangkau durian itu tetap mustahil. Dia hanya bisa mengelus perutnya dan menatap nanar. Si Lue sepertinya menangkap tatapan itu. Tanpa perlu dijelaskan, dia tahu bahwa ondel-ondel sedang kepingin durian. Antenanya langsung bergerak cepat. Lalu tubuhnya berputar dan bleet. Dengan lincah dia memanjat pohon durian. Gerakannya cepat tapi tetap lembut, seperti ular akrobat di sirkus. Ratusan kakinya menapak satu demi satu ke batang pohon, menyelusuri permukaannya tanpa melukai kulit pohon sedikit pun. Badannya yang berwarna merah mengilap terlihat kontras dengan warna batang dan daun. Kilatan cahaya matahari membuat tubuhnya terlihat seperti perhiasan hidup yang memanjat ke atas. Ondel-ondel langsung bengong. Seriusan ini? Gue baru kasih dia nasi, dibantuin panen durian? Masya Allah, balasan dari Allah tuh cepet banget ya. Katanya sambil memegang dada dan senyum penuh syukur. Si Lue, tanpa disuruh, sampai di cabang yang penuh durian matang. Dengan hati-hati, dia memutar satu durian, menggoyangnya pelan, dan duk. Satu durian jatuh sempurna ke tanah, tepat di dekat kaki ondel-ondel. Bukan cuma satu, 3 durian langsung jatuh satu persatu tanpa membuat pohon rusak. Ya ampun, Lue, kamu MVP-nya hari ini. Makasih banget. Seru ondel-ondel sambil jingkrak-jingkrak kecil. Tapi dia langsung sadar. Durian ini baunya wadaw. Bahkan sebelum duriannya dibuka, aroma khas durian udah nyeruduk hidung dengan ganas. Saking tajamnya, ondel-ondel sampai gelagapan dan refleks ambil sapu tangan buat nutupin lubang hidung. Dan reaksi paling lucu datang dari si Lue. Dia turun dari pohon, mendekat ke durian, lalu mundur perlahan sambil tubuhnya menggeliat kayak orang mual. Ondel-ondel langsung ngakak sampai guling-guling. Wahahaha, ternyata kamu bisa manjat pohon, tapi kalah sama bau durian. Katanya sambil tepuk-tepuk punggung Lue yang melingkar ketat sambil ngeluarin suara. Kecil kayak lagi batuk. Tapi dibalik semua kelucuan itu, ondel-ondel mulai sadar satu hal. Makhluk sekecil apapun, selama dia diberi dengan niat baik dan ikhlas, bisa jadi sahabat luar biasa. Si Lue yang awalnya kelihatan aneh dan menakutkan, ternyata makhluk penuh rasa syukur dan tahu balas budi. Bahkan bantuannya bisa jadi solusi untuk masalah yang manusia nggak bisa selesaikan sendiri. Jangan nilai dari tampilan luar aja, kata ondel-ondel sambil duduk bersandar ke batang pohon. Lue mungkin terlihat aneh, tapi hatinya lembut. Ondel-ondel memandangi durian yang sudah terkumpul. Wajahnya yang dari tadi tersenyum mulai kelihatan mikir. Wah, ini sih harus dimakan bareng. Tapi kalau mau dibuka, siap-siap pakai masker deh, katanya, menyentuh tasnya pelan. Tapi itu urusan nanti. Yang penting sekarang, dia dan si Lue sudah jadi tim solid. Tim paling gak biasa, ondel-ondel dan kaki 1000 merah tukang panjat durian. Setelah perut kenyang dan rasa lapar sirna, si Lue, si kaki 1000 raksasa berwarna merah, terlihat makin energik. Gerakannya jadi lebih lentur, matanya lebih cerah, dan antenanya bergetar-getar lincah. Ondel-ondel yang duduk berselonjor di bawah pohon durian pun memandangi makhluk itu dengan senyum puas. Wah, kamu udah sehat ya sekarang, gumamnya.
Tapi dia belum tahu bahwa si Lue ternyata menyimpan niat dalam hatinya. Balas budi. Si Lue memutar tubuhnya membentuk lingkaran besar seperti ban truk, lalu melingkarkan sebagian tubuhnya ke batang pohon durian. Ia menggeliat pelan, dan dalam hitungan detik, tubuhnya sudah mulai memanjat batang pohon seperti spiral ulir yang indah. Ratusan kakinya bergerak bersamaan, dengan arah dan ritme yang sangat terkoordinasi. Setiap kaki mencengkeram kulit batang tanpa menyakiti pohon, dan gerakannya begitu halus seperti sedang menari. Ondel-ondel langsung melongo. Weh, dia panjat pohon? Tak hanya memanjat, Lue juga membuat tubuhnya membentuk jalur naik seperti tangga alami. Dia berhenti di ketinggian tertentu, lalu membentuk semacam jembatan tubuh dari tanah ke atas. Ondel-ondel berdiri perlahan, mendekat ke arah batang pohon. Si Lue tampak mengangguk kecil, seakan memberi isyarat, "Ayo, naik aja. Aman kok." Ondel-ondel agak ragu di awal, tapi akhirnya menaruh satu kaki di atas tubuh si Lue, dan ternyata empuk tapi kokoh, seperti kasur berotot. "Bismillah," ucap ondel-ondel, lalu mulai menaiki tubuh Lue yang kini berubah jadi tangga spiral ke langit. Tingginya cukup buat menjangkau durian yang menggiurkan. Dari atas, pemandangan kampung terlihat lebih luas. Angin berembus sejuk, dan daun-daun durian bergoyang menyapa. Ondel-ondel akhirnya bisa berdiri sejajar dengan buah durian yang tampak matang sempurna. Kulitnya coklat kekuningan, dan baunya, ya Allah, sudah menyeruak bahkan sebelum disentuh. Dengan hati-hati, ondel-ondel memutar tangkai durian pertama. Kerak! Suara khas batang diputar itu terdengar, lalu buah durian pun lepas dan jatuh pelan dibantu oleh tali dari selendang ondel-ondel yang sebelumnya diikatkan. Durian jatuh mulus ke tanah, tepat di atas daun pisang besar. Lue yang ada di bawah dengan sigap menarik daun itu, agar durian tidak terguling jauh. Begitu satu berhasil dipetik, ondel-ondel lanjut ke buah kedua dan ketiga. Selesai panen, si Lue menurunkan tubuhnya perlahan, membentuk jalur menurun. Ondel-ondel turun sambil hati-hati menapaki tubuh yang licin tapi stabil itu. Sesekali dia pegang batang pohon untuk jaga keseimbangan. Dan saat sampai di tanah, dia langsung sujud syukur sambil tertawa. Alhamdulillah, baru kali ini manjat pohon durian tanpa panjat sendiri. Terima kasih, Lue. Lue menanggapi dengan menggeliat lucu, antenanya berputar seolah-olah bertepuk tangan. Ondel-ondel menatap ketiga durian yang kini tergeletak di hadapannya. Ukurannya besar-besar, dan kulitnya penuh duri tajam. "Ini MAH bukan durian sembarangan, ini durian hasil kerjasama," katanya bangga. Tapi, muncullah masalah kedua, bau durian. Belum dibuka aja, aromanya udah bikin ondel-ondel garuk-garuk kepala. Duh, ini dia tantangan sesungguhnya. Si Lue pun tampak mulai merasa risih. Dia menggeliat cepat menjauh dari durian, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil yang menempel di sisi tubuhnya. Ajaibnya, itu masker. Ya, masker mungil berwarna biru laut yang kayaknya dijahit khusus buat ukuran kepala kaki 1000. Ondel-ondel bengong, "Kamu punya masker sendiri? Seriusan?" Tanpa menjawab, si Lue langsung mengenakan maskernya, mengaitkannya ke dua antenanya. Antena berubah jadi semacam tali pengikat, dan masker itu menutup bagian mulutnya dengan pas. Tiba-tiba suasana jadi kayak mau operasi dapur darurat. Ondel-ondel pun ikut-ikutan ambil masker dari tasnya. Mereka berdua, si raksasa Betawi dan hewan kaki 1000 merah, duduk berdampingan mengenakan masker, memandangi durian yang belum dibelah, dengan ekspresi penuh perjuangan. "Kita buka yang ini ya, bismillah," kata ondel-ondel sambil mulai membelah durian. Dengan pisau kecil dan kekuatan penuh, dia membelah durian pertama. Krak! Begitu kulit terbuka, baunya langsung menyambar seperti roket. Bahkan masker pun terasa nyaris tidak berguna. Ondel-ondel langsung menjauh sambil berteriak. "Aduh, ini MAH bukan durian, ini senjata kimia." Si Lue menggeliat heboh. Dia melingkar seperti hendak sembunyi dari serangan bau. Tapi, dia juga penasaran. Dengan gerakan pelan-pelan, dia mendekat lagi, mencium sedikit isi durian. Lalu, menyentuh dengan kaki depannya. Perlahan, dia mengambil satu potong dan memasukkannya ke mulut. Diam sejenak. Tidak ada reaksi. Lalu, glek.
dan antenanya langsung terangkat tinggi. "Lue, kamu suka durian juga?" Ondel-ondel kaget. Tapi wajah si Lue berubah, bahagia. Dia menggeliat pelan, tanda dia menikmatinya. Ondel-ondel pun ikut ambil sepotong dan memasukkan ke mulutnya. Meski harus tahan napas, tapi rasa manis legit dan krimi dari durian membuat semua pengorbanan itu sepadan. Astaga, ini enak banget. Wajar sih baunya kayak nyerang dari alam gaib. Keduanya pun makan durian dalam suasana yang ajaib. Di bawah pohon, satu ondel-ondel dan satu hewan kaki seribu merah duduk berdampingan pakai masker, menikmati buah yang paling kontroversial di Asia Tenggara. Kalau orang lewat, pasti mengira ini syuting film kartun. Tapi buat mereka, ini momen langka, momen berbagi, momen balas budi, dan momen nikmatin rezeki dengan cara unik. Saat durian habis, mereka berdua bersandar ke batang pohon durian. Ondel-ondel mengelus perutnya yang kembung, si Lue menggeliat pelan sambil mengangkat dua kaki depannya seperti bersyukur. Udara mulai lebih panas, tapi hati mereka adem. Tak perlu kata-kata, tak perlu bahasa yang sama. Hanya nasi, durian, dan kerjasama yang bikin dua makhluk beda dunia itu jadi sahabat. Dan dalam hati ondel-ondel, muncul satu kesadaran, kadang, kita nggak tahu siapa yang akan jadi penolong kita. Tapi kalau kita ikhlas bantuin makhluk Allah, maka dia akan kirimkan pertolongan dari arah yang nggak kita sangka. Bahkan dari seekor kaki seribu merah yang lapar. Setelah berhasil mendapatkan durian yang paling besar, yang kulitnya seperti bersinar terkena cahaya mentari sore, ondel-ondel Cimug langsung menyambut dengan semangat tinggi. Ia lompat-lompat kegirangan seperti anak kecil dapat mainan baru. Tapi tentu saja, bukan mainan, ini durian betulan, dan ukurannya super jumbo. Si Lue, kaki seribu merah yang kini sudah jadi sahabat dekat, dengan tenang menggulung badannya di batang pohon sambil memperhatikan Cimug. Ondel-ondel yang ceroboh dan sering terburu-buru, langsung mencoba mengangkat durian besar itu tanpa berpikir panjang. Berat juga ya ternyata," katanya dengan nada ngos-ngosan, matanya melotot dan topengnya sedikit bergeser gara-gara keringat. Tapi Lue dengan sigap turun ke bawah, menuruni batang pohon dengan gerakan anggun ala penari seribu kaki. "Tenang, Cimug. Aku bantu bawa duriannya," katanya sambil mengangkat durian dengan gulungan tubuhnya yang berotot kecil-kecil tapi banyak. Begitu mereka sampai di tanah, Lue dan Cimug berhadapan dengan durian yang kini tergeletak di atas tikar daun pisang. Mereka berdua mengangguk pelan, tanda bahwa inilah saatnya makan besar. Tapi, begitu durian dibelah, keluar aroma yang bikin udara sekitar langsung berubah drastis. "Waduh!" teriak Cimug sambil menutup topengnya, bahkan sampai melompat ke belakang. Lue pun refleks menggulung badannya dan menyembunyikan kepala. Seperti kereta api mini masuk ke terowongan, karena bau durian menyeruak ke segala arah. Mereka berdua seketika panik. Tapi karena sudah terlanjur lapar, dan nama Lue artinya lapar, mereka saling menatap dan akhirnya tertawa bersama. Cimug mengeluarkan masker dari dalam saku baju adatnya, lengkap dengan motif batik. Sementara Lue juga ikut-ikutan mengenakan masker kecil dari daun yang dibentuk seperti segitiga. Kocaknya, masker si Lue malah bikin dia kelihatan seperti makhluk bersorban. Akhirnya, meskipun baunya bikin pingsan setengah sadar, mereka tetap mencoba durian tersebut. Ternyata enak juga," kata Cimug sambil mengunyah pelan, matanya meremelek kayak lagi dengerin lagu dangdut koplo favoritnya. Si Lue pun mengangguk cepat, sambil membuat suara, krek-krek, khas kakinya yang banyak, pertanda dia ikut menikmati. Bahkan ada satu momen di mana Cimug menggigit terlalu semangat dan biji durian nyangkut di giginya, bikin si Lue ngakak sambil jatuh terguling. Mereka terus makan sambil saling suap. "Iya, betul." Cimug suapin durian pakai tangan kayunya, dan Lue membalas dengan ngedorong durian ke arah Cimug pakai ujung tubuhnya. Sungguh momen kebersamaan yang unik dan menggemaskan, meskipun satu desa mungkin sudah kabur karena baunya menyebar sampai ke pos ronda. Sambil menikmati durian terakhir di piring, Cimug merenung, "Siapa sangka, karena memberi nasi kepada makhluk lapar, aku jadi punya sahabat dan bisa makan durian seenak ini." Lue pun berkata, "Dan siapa sangka, manusia bisa baik hati dan tidak takut padaku, padahal biasanya aku dianggap menjijikan." Mereka pun saling tos, dengan Cimug menjulurkan tangan dan Lue menjulurkan salah satu kakinya yang ke-326. Tiba-tiba langit pun mulai berubah warna menjadi jingga keemasan,
tanda hari akan malam. Mereka duduk berdampingan, menikmati durian sambil menyaksikan langit sore di atas kebun. Seekor burung melintas, dan daun durian berguguran seperti konfeti. "Kalau kamu lapar lagi, datang saja," kata Cimug. "Tapi harus bawa masker, ya?" sambungnya sambil tertawa. Dan begitulah, kisah pertemanan antara ondel-ondel Cimug dan Lue si kaki seribu merah terus terjalin. Mereka kini dikenal sebagai duo unik. Satu pakai topeng, satu berkaki banyak, tapi hatinya sama-sama baik. Setelah selesai makan, mereka pun beres-beres. Cimug menyapu sisa durian pakai sapu lidi, sementara Lue menggulung daun-daun berserakan dengan badannya. "Kerja tim yang mantap," teriak Cimug. Dan mereka pun meninggalkan kebun dengan perut kenyang dan hati senang. Tapi jangan salah, petualangan mereka belum selesai. Konon katanya, setelah ini mereka mau coba makan jengkol dan petai bareng. "Yang penting maskernya jangan lupa," kata Lue. "Dan semprot ruangan juga," sahut Cimug. Hari pun berakhir dengan tawa, kenyang, dan sahabat baru. Subhanallah, betapa indahnya berbagi dan bersyukur dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Setelah berhasil membelah durian bersama-sama, ondel-ondel dan Lue kaki seribu merah menatap isi durian yang montok kuning keemasan dengan mata berbinar-binar. Tapi bersamaan dengan itu, bau menyengat durian langsung menyeruak, membuat keduanya meringis dan saling pandang. Ondel-ondel buru-buru mengambil 2 masker kain dari tas rajutnya. Satu ia kenakan sendiri, satu lagi diberikan pada Lue. Lue pun memasang masker itu dengan cara melingkarkannya di bagian kepala dan tubuhnya, walau agak longgar. Tampak kocak sekali. Seekor kaki seribu raksasa berwarna merah mengenakan masker sambil mencoba bersikap sopan di depan durian. Mereka mulai mencicipi isi durian dengan hati-hati. Pertama-tama ondel-ondel mencolek sedikit daging buahnya dengan sendok plastik, lalu mencicipinya perlahan. Lue pun menjulurkan satu kaki kecilnya dan menyendok sedikit bagian durian. Begitu durian menyentuh lidah mereka, ekspresi berubah drastis. Ternyata durian yang sangat bau itu malah enak luar biasa. Manis, legit, lembut seperti mentega, mereka pun langsung kalap makan. Dalam hitungan menit, isi durian itu ludes tak bersisa. Bahkan kulitnya pun hampir diperebutkan karena masih ada sisa-sisa daging yang menempel. Lue mengeluarkan suara dengusan puas sambil rebahan melingkar di tanah. Sementara itu, ondel-ondel menyender di pohon durian dengan perut kembung dan kipas di tangan, mengipasi dirinya sendiri. Udara sekitar masih tercium aroma durian menyengat, membuat beberapa burung di sekitar kabur terbirit-birit. Tapi 2 makhluk ini justru terlihat paling bahagia. Tiba-tiba Lue menunjuk pohon durian lainnya yang lebih tinggi dan penuh buah. "Hah? Kamu mau panjat lagi?" tanya ondel-ondel dengan wajah panik tapi penasaran. Lue hanya mengangguk pelan, lalu menjulurkan beberapa kaki ke batang pohon dan mulai memanjat seperti elevator alami. Ondel-ondel pun semangat lagi. Mereka pun lanjut memanen beberapa durian tambahan untuk dibawa pulang. Tak lupa, ondel-ondel menyelipkan satu durian spesial ke dalam keranjang rotan untuk diberikan kepada guru ngajinya di langgar dekat rumah. Saat matahari mulai turun, warna langit memerah dan suara jangkrik mulai terdengar. Mereka memutuskan untuk duduk sejenak di bawah pohon, menikmati semilir angin sambil ngobrol dengan bahasa isyarat lucu antara manusia dan makhluk berkaki seribu. "Lue," kata ondel-ondel, "terima kasih sudah bantuin aku." Lue hanya mengangguk dan membuat gerakan seperti memeluk ondel-ondel dengan beberapa kakinya, kocak dan menyentuh sekaligus. Ondel-ondel mengeluarkan bekal nasi bungkus yang tadi belum sempat dimakan. Dengan gerakan penuh keakraban, nasi itu dibagi 2, dan mereka makan lagi, walau perut sudah penuh durian. Tapi entah kenapa, kebersamaan mereka membuat makanan terasa lebih enak dan waktu terasa lebih lambat. Seekor ondel-ondel dan seekor Lue merah kini menjadi sahabat unik yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang mendengar kisah ini. Dan mungkin, besok mereka akan bertualang lagi ke tempat lain. Siapa tahu ada hewan aneh lain yang sedang Lue. Alhamdulillah, sahabat semua sudah menonton dan menyimak cerita lucu ini sampai selesai. Semoga kisah ondel-ondel dan si Lue merah bisa menghibur, membuat tertawa, dan tetap ada hikmah yang bisa dipetik. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan bersholawat hidup kita jadi lebih berkah, hati jadi tenang, dan kita jadi dekat dengan Nabi tercinta.
Ingat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bekal terbaik kita di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Amin. Bagi yang menjawab pertanyaan di kolom deskripsi dengan benar, kami doakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, tetap kami doakan sehat selalu dan penuh rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua komentar kalian kami baca satu-satu, jadi yuk isi jawaban dan semangat ikut hadiahnya. Komen juga ya, judul cerita ondel-ondel apalagi yang ingin kalian dengar minggu depan. Boleh tentang petualangan lucu, kisah misteri, sampai cerita edukasi, semua bisa kita angkat bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat, tetap sholawat, dan semoga Allah memberkahi hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.